Selamat pagi jemaat yang disayang oleh Tuhan. Sebenarnya saya mau datang ke sini tuh diam-diam begitu ya. Dalam rangka menghadiri keponakan yang mau menikah pada akhir pekan yang akan datang. Tapi radarnya Pak Joni rupanya itu kenceng gitu ya. Sehingga ketahuan dan ketangkep. Terus firman yang pada pagi hari ini kita akan pelajari ini merupakan lanjutan begitu ya. Dan saya memilihkan satu tema, Tuhan kabulkan doa atau bakulkan doa. Barangkali jemaat mulai bingung begitu ya. Kabulkan doa tidak asing buat kita. Tapi bakulkan doa. Bakul itu adalah satu tempat untuk naruh sesuatu. Ingat pada waktu ada mujizat, terus kemudian ada sisa-sisa yang disimpan itu ya. Nah, dikatakan ada bakul begitu ya. Itu tempat penyimpanan. Jadi yang saya maksud di sini ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan, tapi ada juga doa yang sepertinya hanya ditampung begitu ya. Tidak dijawab maksudnya. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari dalamnya. Jemaat pernah ke Bali? Ada yang pernah? Coba Cung, yang pernah ke Bali? Oh, lumayan ya sebagian besar. Apakah sempat mampir di Joger? Wah, enggak ya. Apa itu Joger? Enggak tahu juga ya. Tembok Joger. Ditulis ya. Ini tembok Joger, bukan tembok Berlin ditulis kayak begitu ya. Jualannya apa? Jualannya itu souvenir. Tapi souvenir yang berisi banyak kata-kata. Makanya disebut Joger itu pabrik kata-kata. Contohnya ya. Buka jam 10 waktu Indonesia bagian Joger. Orang lain datang ke situ jam 10, pada nunggu toh. Tapi nggak buka-buka. Kenapa? Karena sang pemilik lagi memberikan briefing kepada semuanya begitu ya. Setelah dibuka lebih dari jam 10 orang pada protes. Setelah protes, bukanya jam 10. Kenapa ini jam setengah 11 baru buka? Terlalu lama kami nunggu. Terus nanti yang punyanya bilang, coba baca itu. 10 waktu Indonesia bagian Joger, ya itu terserah kami, katanya begitu ya. Akhirnya orang nggak jadi marah gitu ya. Nanti dia juga bilang begini, jual sendal gratis kanan, bayar yang kiri. Jadi maksudnya sebenarnya kan ya gitu, tapi begitulah caranya. Tapi ada satu kata-kata yang membuat saya rasanya iya benar juga ya. Bersyukurlah kalau Anda bingung, karena itu tandanya Anda masih punya kepala. Iya. Jadi kalau di dalam hidup ini kita ada kebingungan, dia berkata, bersyukurlah saudara bingung. Itu tandanya saudara masih punya kepala, katanya begitu ya. Nah, di dalam hidup ini kita menghadapi begitu banyak kebingungan. Di antara kebingungan itu berkaitan dengan doa, bukan? Kan di dalam Alkitab Matius 7 ayat 7 sampai 11 memberitahukan kepada kita. Minta, cari, ketuk. Kalau kita minta, menerima. Kalau kita cari, mendapat. Kalau kita ketuk, pintu dibukakan. Tapi betulkah setiap doa kita mengalami seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan itu. Kok nggak mau? Oke, ya. Dari bacaan yang tadi dibacakan oleh Semulilan, itu ada 2 ayat berkaitan dengan doa. Yang pertama itu ada di dalam ayat yang ke-5b. Dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, ayat 5b.
Lalu di dalam ayat yang ke-12 bagian B, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ada dua kata ya, mendoakannya dan berdoa. Pertanyaan saya, mendoakannya nyanyi apa? Berdoa, pokok doanya apa? Nah, untuk kita mengetahui apa yang didoakan, kita bisa melihat di yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini latar belakangnya. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, salah satu rasul Tuhan yang bernama Yakobus ditangkap. Bukan hanya ditangkap, tetapi dibunuh. Ditebas pakai pedangnya Herodes atas perintah Herodes. Jangan lupa jemaat, pada waktu itu adalah awal kekristenan dan ada penyiksaan buat orang-orang Kristen. Nah, Herodes mulai bertindak terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena dia sebenarnya pemimpin yang tidak terlalu disukai. Sebagai pemimpin yang tidak terlalu disukai, dia mencoba untuk merebut hati rakyat. Hati orang-orang pada waktu itu disebut sebagai kaum elit. Nah, dia mencoba untuk merebutnya dengan cara bagaimana? Ditangkaplah itu Yakobus. Setelah itu terus kemudian ditebas pakai pedang. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi senang begitu ya. Nah, setelah itu terus dia mau mengambil hati lagi. Dengan cara bagaimana? Sekarang Petrus yang ditangkap. Tapi karena pada waktu penangkapan itu menjelang hari Paskah, agar tidak terjadi kehebohan, lalu kemudian Petrus ditahan di penjara. Pertanyaan saya sekarang buat kita, kalau jemaat yang jadi jemaat pada waktu itu menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apa yang mau didoakan? Iya, yang satu ditangkap dibunuh, yang satu ditangkap masih ditahan. Kira-kira akan diapakan itu? Dibunuh juga. Terus kalau begitu pokok doanya apa? Ya doa dong, ya. Rasul ini jangan sampai ditangkap, jangan sampai dibunuh, begitu ya, dilepaskan dari penjara, gitu kan? Itulah pokok doa jemaat pada waktu itu. Terus kemudian kalau kita perhatikan slide yang berikutnya, sorry ini nggak jalan ya. Nah, kalau kita perhatikan ini proses doanya, ternyata doa dari jemaat itu dikabulkan oleh Tuhan. Doa dari jemaat itu dikabulkan. Dan dimulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yang tadi sudah dibacakan, sekarang secara cepat saya sampaikan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Coba jemaat perhatikan. Petrus ditahan di penjara. Bukan hanya ditahan seperti tahanan biasa. Ada 4 regu yang ngawal. 1 regu terdiri dari 4 orang. 2 orang di dalam tahanan, yang 2 orang lagi di depan pintu. Ini kan gak biasa ya. Kalau tahanan politik biasanya begitu ya. Nah, ini dianggap ini tahanan penting ini. Jangan sampai lolos. Makanya sampai ditahan begitu rupa. Itu di dalam ayat yang ke-6 diceritakan seperti itu. Dibelenggu. Jarang sekali loh ada orang udah ditahan di dalam sel juga masih dibelenggu kan. Ya udah dibebasin di dalam sel toh. Ini masih dirantai. Di rantainya gabung lagi sama penjaganya. Di depannya masih seperti itu keadaan dari Petrus. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan tiba-tiba ada satu cahaya yang terang sekali di dalam sel itu. Terus kemudian malaikat Tuhan itu muncul. Lalu dia menepuk Petrus maksudnya ya. Bangun, ayo cepetan bangun. Terus Petrus kayak orang lilir gitu ya, bangun gitu. Kemudian pada waktu dia terbangun seperti itu, rantainya tuh terlepas. Slide-nya tolong rantainya itu terlepas. Terputus rantainya itu. Terus setelah itu dikasih tahu, pakai ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, kasutmu, terus kemudian ayo pakai jubah, ikut saya.
setelah dia terus ikut seperti itu, terus kemudian dia diajak keluar. Nah, setelah dia sampai di luar melewati ya kan, itu yang jaga itu kayak orang kena sirup gitu ya, tertidur gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi di depan juga sedang jaga, tertidur juga gitu ya. Terus melewati pintu kawal 1, pintu kawal 2. Kalau nggak memahami ini, pergilah 1 kali ke penjara ya, nanti tahu berlapis-lapis itu pintunya begitu ya. Kalau disebut pintu besi itu betul terbuat dari besi, tapi ada juga pintu air begitu ya. Nah, itu melewati pintu besi, kok semua terbuka dengan sendirinya. Sesampainya di luar, Petrus berpikir itu mimpi. Itu adalah satu penglihatan. Tapi sekarang dia sadar bahwa itu bukan mimpi, itu bukan satu penglihatan. Ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi dia ngerti bahwa dia dibebaskan. Nah, setelah dia bebas, dia akhirnya pergi ke tempat, dan itu adalah rumah Maria, ibunya Yohanes Markus. Di situ pun didapatkan lagi orang berdoa. Jadi 2 kali ya, tekun mendoakannya, terus kemudian di sini berdoa. Sama-sama berdoa apa? Pasti berdoa buat rasulnya itu. Jemaat, sampai di sini betapa kalau kita seperti Petrus, betapa kita bersyukur ya. Karena apa yang didoakan, saya yakin Petrus pasti berdoa sendiri ya. Jemaat juga berdoa begitu ya. Doanya tuh dikabulkan. Tapi realita hidup kan tidak semua doa seperti itu ya. Coba kita lihat slide yang berikutnya lagi ini. Nah, saya mengambil sekarang 2 tokoh Alkitab. 1 di dalam Perjanjian Lama, 1 di dalam Perjanjian Baru. Yang di dalam Perjanjian Lama saya ambil dari tokoh yang sangat terkenal, Daud. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar tentang Daud? Daud. Tahukah jemaat bahwa Daud di dalam hidupnya pernah berdoa dan doanya itu cespleng. Doanya itu dikabulkan begitu rupa oleh Tuhan. Jemaat tidak perlu lihat ayatnya, kalau mau nanti boleh belajar sendiri. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19, ayat 23, Daud berdoa. Kisahnya begini. Daud setelah diangkat jadi raja, kemudian orang-orang Filistin menyerang dia. Pada waktu orang Filistin menyerang dia, jumlah orang Filistin itu jauh lebih banyak ketimbang Daud dan tentaranya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-19 itu, Daud itu bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju atau bagaimana? Langsung dijawab oleh Tuhan. Maju! Senang ya kalau bisa begitu ya. Oke, setelah itu kalahkan Filistinnya, nyerang untuk yang kedua kali. Di dalam ayat 23 lagi Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju nyerang? Jawaban Tuhan apa? Jangan maju, buat gerakan melingkar. Clear jawaban doa dari Tuhan ya. Yang pertama maju, yang kedua jangan maju, bikin gerakan melingkar. Waduh, betapa senangnya ya kalau bisa dapat jawaban doa seperti itu. Tapi di dalam hidup dia ada 2 doa juga yang saya ingat, doa besar gitu ya, yang tidak dijawab oleh Tuhan. Salah satunya itu apa? Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 18. Dikisahkan bahwa setelah dia ngambil Batsheba ya. Batsheba terus kemudian kan hamil tuh ya. Terus karena kehamilan itu di luar dari yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan mengutus nabi untuk mengutuk yang anak itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dikisahkan di situ. Daud itu berhari-hari menangis. Dia berpuasa, dia berdoa. Berdoanya bukan hanya seperti kita duduk atau bersimpuh atau bersila, enggak. Doanya itu sojakui, saudara. Sojakui itu kalau tahu ya, saudara sepupu kita kalau sembayang itu ya. Sembayangnya itu sambil kayak gini, saudara.
Kalau saudara lihat orang yang ininya hitam-hitam, nah itu sembahyang. Lihat ininya hitam-hitam. Itu orang yang ini. Nah, Daud itu bukan hanya berlutut, tapi berlutut sambil sojakui, saudara. Kemudian ada tua-tua datang menghibur dia, tapi dia tetap tidak mau. Di hari yang ke-7 dikatakan anak itu mati. Coba perhatikan di sini. Orang yang berkenan di hati Tuhan, yang sebelumnya punya pengalaman doanya itu luar biasa dijawab oleh Tuhan. Tapi kali ini pada waktu dia berdoa untuk anaknya yang sakit itu, Tuhan tidak sembuhkan. Orang yang berkenan di hati Tuhan ngalami kayak gitu. Ayo sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Paulus, sama kita juga udah sering ya dengar khotbah dari tulisan Paulus. Paulus pernah berdoa dan doanya juga sama dikabulkan oleh Tuhan. Ketika Paulus pergi ke Troas, lalu dia mengadakan seminar, boleh dibilang seminar gitu ya. Tapi dia ngomongnya tuh berkepanjangan. Ada orang muda namanya Eutikus, ngantuk dia. Padahal dia udah duduk di jendela ya, nggak duduk di dalam biar ada angin semilir begitu ya. Tapi karena ngomongnya berkepanjangan, mungkin buat dia itu, aduh kok panjang banget gitu ya. Terus sambil dia tertidur dia. Karena dia di jendela duduknya begitu, jadi dia jatuh plak dari lantai ketiga ke bawah. Terus kemudian orang lain kan rame-rame ke bawah. Ya Paulus juga berhenti dong ngomong, ya ke bawah juga gitu ya. Terus orang bilang udah mati gitu ya. Paulus bilang tunggu dulu. Kemudian di dekapnya anak itu didoakan. Hidup. Di Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 12 mengisahkan tentang itu tadi. Wah, luar biasa ya. Bukan hanya orang sakit didoakan bisa sembuh. Orang mati bisa juga pada waktu itu didoakan hidup lagi. Luar biasa enggak? Luar biasa. Tapi yang mengenaskan di dalam hidup dia, sekarang dia yang ngalami sakit. Pada waktu dia ngalami sakit, dia berdoa. Sakitnya itu apa? Hanya dibilang ada duri di dalam daging. Nah, duri di dalam daging ini banyak sekali penafsiran. Saya tidak mau mengajak jemaat untuk memperdebatkan yang itu ya. Intinya ada sesuatu yang mengganggu di dalam hidup dia. Dan itu disebabkan oleh iblis. Saya nggak tahu apakah itu matanya atau mungkin yang lainnya, nggak ngerti. Tapi yang jelas dia berdoa sama Tuhan. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah dia disembuhkan? Enggak. Kamu sakit kayak gitu, ya udah, cukup ya, nggak usah sembuh, udah gitu aja. Nah, kenapa begitu? Akhirnya dia sendiri yang mengerti kenapa begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan jemaat, di sini coba kita lihat. Yang bingung itu bukan hanya kita. Tokoh Alkitab juga bingung. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita lihat juga ada satu nabi yang disebut nabi bingung. Kenapa? Karena dia doa. Tapi doanya tidak dikabulkan juga. Habakuk saudara. Habakuk disebut nabi bingung. Kenapa? Doanya nggak dikabulkan. Realita hidup seperti itu bukan? Saya yakin jemaat juga begitu. Ada yang doanya gampang sekali dijawab oleh Tuhan, tapi ada kalanya juga doa itu enggak gampang dijawab oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya, ada juga pengalaman-pengalaman doa-doa yang begitu cepat dijawab oleh Tuhan. Misalnya yang paling baru ya, pengurus lagi cari sertifikat notaris, dari notaris apa namanya itu ya. Dari notaris. Ini siapakah yang pegang ini? Akte notaris. Saya langsung bilang, kalau saya pegang, biasanya saya taruh di sini, nggak mungkin saya bawa ke rumah. Kalau nggak ada di situ, nah saya nggak ngerti. Terus kemudian cari nggak ketemu. Malam itu saya doa,
Tuhan Maha tahu di mana akte itu, karena itu sangat dibutuhkan. Tolong Tuhan tunjukkan. Besoknya bendaharanya ngomong begini, aktenya ada di saya, karena waktu itu saya pinjam untuk urusan ke bank. Tuh cepat saudara dijawabnya. Malam itu doa, besoknya dijawab. Seneng gak? Oh seneng. Waktu saya kuliah awal, uang sakunya gak cukup. Terus kemudian harus beli buku, harus fotokopi. Doa sama Tuhan. Doanya apa? Jelas, minta buku A, minta buku B, minta buku C. Buku A dijawab dengan cara yang luar biasa, B juga begitu. Yang terakhir, saya diajak oleh kakak kelas namanya Didi ya. Man, ayo kita ke toko buku. Setelah diajak ke toko buku, Nyoman boleh pilih buku seharga, waktu itu 25 rupiah ya. Boleh pilih seharga itu. Saya orangnya malu ya, mau milih-milih begitu ya, ngikuti dia aja. Terus dia ambilin, buku ini punya, diambilin buku etika sama dia. Ya ini ya, dilihat harganya baru 8.000, masih pilih yang lain lagi begitu. Tapi dalam hati saya di belakang berdoa, bukan yang itu Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen buku konkordansi waktu itu ya, belum kayak sekarang mudah. Ya. Terus kemudian dia muter lagi jalan, dia ambil itu konkordansi. Nyoman buku ini Nyoman udah punya, belum? Oh ini penting, ini buat khotbah tematik begitu ya. Terus kemudian dilihat harganya 25.000. Terus dia bilang, Nyoman yang ini batal dulu, yang ini aja. Saudara coba. Wow. Saya sampai minta tanda tangannya saudara. Tanda tangan, tanggalnya, kapan dia ngasih. Luar biasa enggak? Iya. Setelah pelayanan memulai retreat Pasutri ME. Bukan bermaksud mencobai. Dalam 1 tahun itu bikin retreat beberapa kali. Nah ada ya kan retreatnya pada waktu musim hujan. Nah bukannya mencobai Tuhan, udah tahu musim hujan kok bikin juga gitu ya. Masalahnya ya harus dalam 1 tahun bikin berapa kali. Terus ada acara outdoornya. Mendung sekali begitu ya. Rame-rame pada waktu doa itu. Sambil nangis, Tuhan tolong agar bisa cuaca baik sebentar saja gitu ya. Beneran. Hujan tek-tek. Pada waktu acara itu mau berlangsung berhenti hujannya. Terus kemudian acara bisa di luar itu ya, outdoor itu. Setelah selesai hujan lagi. Sehingga semua teman-teman waktu itu mengalami yang namanya bagaimana ditolong oleh Tuhan. Luar biasa. Tahun 2009 itu juga punya pengalaman tersendiri. Dan ini menurut saya proses yang terberat. Apa itu? Kantor Karis dipinjamkan oleh seorang anak Tuhan. Terus kemudian setelah dipinjamkan 1 periode, dipinjamkan 1 periode lagi. Sebelum habis masa periode yang kedua itu, saya datang lagi kepada yang bersangkutan. Pak, maaf saya datang lebih awal mau tanya gimana dengan tempat itu karena kami harus berencana. Jawabannya begini, ambil tempat itu, beli tempat itu. Cicil 1 bulan 500 juta, cicil 11 kali. Jangan nawar 1 rupiah pun, belajar beriman. Dalam hati saya, siapa pendeta, siapa bukan. Biasanya pendeta yang ngajarin jemaat kan belajar beriman gitu kan ya. Tapi ini jemaat yang ngomong seperti itu. Ditutup dengan kata-kata belajar beriman. Saya langsung ini. Waktu saya sampaikan ke pengurus begitu ya, nggak dipinjamkan lagi. Disuruh beli, cicil 11 kali. Jemaat bingung, pakai uang apa? Bergumul, berdoa. Bingung, saya terus terang lama sekali diproses oleh Tuhan. Dalam suatu saat teduh, lalu terus kemudian saya belajar firman. Dan dari firman itu Tuhan jawab. Saya akan sampaikan nanti bagaimana jawabannya di dalam poin yang berikutnya.
Intinya jemaat yang disayang oleh Tuhan, saya mau menyampaikan, di dalam kehidupan kita, bukankah ada pokok-pokok doa yang kita panjatkan Tuhan jawab? Tapi harus diakui dengan jujur, sampai saat ini mungkin ada 1 atau 2 pokok doa yang jemaat sudah panjatkan lama sekali dan sampai saat ini masih belum dijawab oleh Tuhan. Lalu jemaat mungkin bertanya-tanya, di mana janji Tuhan itu? Kalau Tuhan janji katanya Tuhan genapi. Bukankah kalau minta, terima, cari, dapat, ketuk, pintu dibukakan. Tapi kenapa saya udah lama sekali ini ketuk? Udah lama sekali cari. Udah lama sekali minta. Minta udah. Tanggung jawab mengusahakan udah. Tapi kenapa masih seperti ini? Saya tidak tahu apakah itu urusan keuangan, apakah urusan kesehatan atau mungkin yang lain. Mungkin juga berdoa untuk keselamatan anggota keluarga. Atau mungkin perubahan perilaku dari orang yang kita doakan. Entah anak kita, entah ipar kita, entah mertua kita. Entah misalnya itu siapanya lagi kita. Tapi sampai saat ini tidak dikabulkan. Terus harus bagaimana? Nah, jemaat perlu memahami hal ini. Kalau kita berdoa, beda dengan kita berbisnis. Kalau orang berbisnis, orientasinya pasti margin, keuntungan, betul? Kalau nggak untung terus ngapain? Digarap, kan begitu ya? Harus untung. Tapi kalau ngomong-ngomong doa, orientasi kita memang biasanya hasil. Kayak tadi kan senang kalau doanya itu dijawab toh. Tapi saya mau katakan, sebenarnya hasil itu penting, tapi proses doanya jauh lebih penting daripada hasil. Di dalam doa, kita boleh berorientasi kepada hasil. Itu penting banget, itu berguna buat kita. Tapi jauh lebih penting dan jauh lebih berguna, yaitu proses doanya. Jadi kalau begitu sebenarnya, kita kalau berdoa, bukan jawaban doanya yang terutama, tapi bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam proses menerima jawaban doa, entah ya atau tidak. Nah, ini betapa pentingnya kita diproses oleh Tuhan, sehingga pada waktu kita mengalami jawaban doa, entah ya atau tidak, kita tetap mengalami Tuhan. Dijawab ya kita syukur, dijawab tidak pun kita nggak akan marah, tapi kita ngerti maksud Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan melihat dari sudut pandang Tuhan. Sekarang saya lanjutkan yang tadi saya janjikan itu. Tuhan memproses. Caranya bagaimana? Saya lama menangis, kurang lebih 3 bulan. Hampir setiap doa saya tidak luput mendoakan. Tuhan, kantor ini sudah jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ibu-ibu kalau pagi-pagi mau ngantar anak sekolah, boleh mampir di kantor itu karena ada bilik doanya. Setelah dia drop anak, dia boleh mampir ke bilik doa itu sebelum dia melanjutkan lagi perjalanan lebih lanjut. Tuhan, tempat ini sudah jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang-orang pengidap sakit kanker gitu kumpul, terus kemudian di situ pinjam tempatnya. Dijadikan juga tempat untuk belajar, memberikan perlengkapan untuk nulis dan lain sebagainya. Tuhan, udah begitu banyak orang dapat berkat. Ini seperti rumah kedua buat kami. Tapi Tuhan, dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Kalau saya masih di gereja Tuhan, saya tinggal umumkan di gereja. Saya akan minta jemaat untuk persembahan iman. Tapi saya nggak punya jemaat. Terus saya mesti bagaimana Tuhan? Saya nggak apa-apa kalau nggak beli. Tapi Tuhan, orangnya ngomong belajar beriman. Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan ini? Nangis. Saya ingat tanggal 31 Oktober tahun 2014. Saya baca dari 2 Tawarikh pasal 13. Di situ perang antara Israel sama Yehuda. Udah pecah ya kerajaan waktu itu ya. Israel tentaranya 2 kali lipat, Yehuda separuhnya. Yehuda menang. Tapi saya bilang, Tuhan ini ngomong angka-angka, ini apa maksudnya? Nggak ngerti saya. Besoknya tanggal 1 Oktober,
Belajar dari 2 Tawarikh pasal 14. Perang lagi antara Ethiopia sekarang sama Yehuda. Ethiopia itu kalau di jumlah tentaranya kurang lebih 1.300.000 plus kereta perangnya. Sedangkan yang ini hanya 380 tambah 200 ya separuhnya lah. Menang lagi. Waktu itu saya kembali lagi. Tuhan, angka lagi, perang lagi, apa maksudnya? Kayak Tuhan itu duduk di depan saya kayak orang berdialog. Kamu bilang baru bisa beli kantor ini kalau punya jemaat yang banyak. Iya. Yehuda menang apakah karena tentaranya banyak? Saya langsung nangis, saudara. Enggak, Tuhan. Terus kenapa? Karena Engkau. Langsung Tuhan aplikasikan. Apa kamu baru bisa beli kantor ini kalau kamu punya jemaat yang banyak? Enggak, Tuhan. Hanya karena Engkau. Jadi jemaat lihat prosesnya. Diproses oleh Tuhan sampai ngerti jawaban doa. Setelah itu apa? Langsung ada hujan dari langit, pol gitu airnya. Enggak. Bayangin tiap bulan harus ngumpulin 500 juta, enggak punya jemaat. Nah itulah diproses oleh Tuhan. Bagaimana dapetin uang 500 juta, 500 juta, 500 juta. Dan enggak pernah satu kali pun ngomong sama yang punyanya, tolong tahan dulu cek yang udah dibuka karena belum genap, belum pernah. Sampai terakhir. Pada waktu ngomong lagi, Pak terima kasih ya. Orangnya langsung bilang, cek yang terakhir, saya tidak akan uangkan. Ini saya jadikan kenang-kenangan. Itu sebabnya saya ngomong jangan nawar 1 rupiah pun. Ya ini sekarang saya yang berbagian, tapi di belakang. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, inilah proses yang kami jalani. Dan memang endingnya itu bagus ya, dijawab begitu loh oleh Tuhan. Tapi kan lihat prosesnya. Prosesnya itu begitu panjang. Dan disitulah kami bersama-sama bertumbuh, mengalami Tuhan. Termasuk ada satu teman kami yang ngomong, enak aja beli-beli. Gereja pinjam uang saya nggak pernah kembali. Enak aja beli-beli begitu ya. Nanti kalau udah ada kantor itu bayar listrik dan lain sebagainya, uang dari mana? Tapi setelah pengalaman ini lewat, tidak satu kali pun ngomong sama orang bantu ini itu enggak pernah. Dan disitulah kami belajar bertumbuh bersama. Jemaat, yang paling penting sekali lagi, bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana diproses oleh Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam proses itu. Itulah yang terpenting. Entah jawabannya ya atau tidak, kita ngerti Tuhan maunya apa, pasti kita bisa jalani. Nah jemaat, inilah yang saya maksudkan, yang terutama di dalam hidup ini adalah proses berjalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga kita mengalami Tuhan. Hasilnya syukur kalau itu memang cocok dengan yang kita mau, kalau enggak ya udah. Tapi kita ngerti. Slide berikutnya lagi. Ini Ibu Pendeta Rahmiati, kakak kelas saya, tapi dosen dari istri saya karena sempat istri saya diajar oleh dia. Beliau meninggal tanggal 7 yang lalu karena sakit CA, kanker. Pada waktu beliau tahu sakit, sebagai hamba Tuhan pengen sembuh nggak? Ya pengen. Saya taunya dari mana? Nggak tanya sama beliau pengen sembuh atau enggak. Tapi saya tahu dari upaya dia berusaha pergi ke Singapura, terus kemudian menempuh pengobatan A, menempuh pengobatan B dan seterusnya. Berarti dari situ dia pengen sembuh. Berdoa enggak? Saya yakin beliau berdoa. Dan banyak orang yang berdoa. Alumni saat itu semua dosen-dosen saat mengasihi. Sampai bisa berobat ke sana kemari. Tapi pada waktu beliau sudah memahami, waktunya sudah genap, walaupun upaya sudah dilakukan, keluarga masih tetap pengen mengupayakan,
tapi beliaunya sendiri cukup. Secara medis saya enggak tersembuhkan, tetapi secara teologis udah genap waktunya buat saya. Akhirnya ya sudah, setelah didoakan dia bisa berkata amin begitu ya didoakan oleh Bapak Rektor saat ya masuk rumah sakit yang terakhir. Dan tanggal 7 beliau berpulang ke rumah Bapak di sorga. Apa beliau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Kalau dilihat dari medis enggak sembuh kok. Tapi kalau dilihat dari sudut beliau mengatakan secara pemahaman firman udah genap waktunya dan beliau berserah. Jemaat, tolong jangan kaget ya. Saya ingin mengatakan ada doa Yesus yang tidak dijawab oleh Tuhan, oleh Bapak Sorgawi. Slide yang terakhir. Masih ingat Yesus berdoa di Taman Getsemani? Doanya juga jemaat udah tahu kan? Kalau boleh biarlah cawan ini lalu 3 kali. Apakah permohonan itu dijawab oleh Bapa di sorga? Enggak dijawab. Tapi saya juga ingin mengatakan doa Yesus bagian berikutnya, jadilah kehendakmu, ya dijawab oleh Tuhan. Tapi saya ingin katakan, jemaat jangan kaget kalau di dalam hidup ini jemaat masih punya pergumulan sampai saat ini. Udah menaikkan doa sekian lama, tapi doa itu masih belum dikabulkan. Ayo bergumul terus, berharap terus. Tapi yang terpenting Yesus itu loh. Seperti lagu tadi itu ya. Yesus itu berjalan di samping saya terus, bersama-sama dengan saya, menggenggam tangan saya. Itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Mari jemaat, dengan pemahaman yang seperti ini kita akan jalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kehidupan jemaat mula-mula belajar firman, tekun berdoa. Ada doa yang dikabulkan, kami iri, kami ingin seperti itu. Di satu sisi kami bersyukur karena ada pokok-pokok doa kami yang Tuhan sudah jawab. Tapi di sisi yang lain kami nyaris frustrasi. Karena ada 1-2 pokok doa yang kami panjatkan dengan penuh kesungguhan dan Tuhan tahu itu. Tapi sampai saat ini kami belum melihat ujungnya. Tidak apa-apa kalau Tuhan menjawab tidak. Tapi jawaban itu tidak kunjung kami dengar dan kami terima. Kami akan menjalani proses ini Tuhan. Terima kasih untuk sabdamu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh berhenti bingung ya Tuhan berkaitan dengan doa ini. Sekarang kami tahu Tuhan. Hasil doa, kalau iya itu memang menyenangkan hati kami. Tapi kalau tidak perlu mengecewakan kami Tuhan. Yang paling penting kami bisa melihat dari sudut pandang-Mu. Dan untuk itulah kami perlu diproses di dalam perjalanan waktu. Tuhan sekarang tolong bantu kami. Agar kami boleh berjalan bersama Engkau. Di dalam pergumulan kami yang ada. Sehingga melalui itu ya Tuhan kami boleh punya hati yang lekat dengan Engkau Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan. Kami boleh berdiri dari sudut pandang-Mu Tuhan. Kami boleh melihat dari kacamata-Mu Tuhan. Dan kami akhirnya Tuhan, kami mengalami Engkau. Itu jauh lebih penting ketimbang jawaban doa Tuhan. Tuhan terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.